Dikisahkan ada dua buah negeri, Pancala Utara dan Pancala Selatan. Pancala Utara diperintah oleh raja yang memerintah dengan belas kasih. Kerajaannya damai dan harmonis. Karena itu, seekor naga tertarik datang lantas tinggal di danau dekat istananya. Adanya sang naga membuat ladang-ladang kerajaan teraliri dengan baik. Sebaliknya, kerajaan saingannya, Pancala Selatan, diperintah oleh raja yang kejam. Akibatnya, negara itu kering dan dilanda kemiskinan. Raja Pancala Selatan pun bertitah akan memberi hadiah kepada siapapun yang mampu memindahkan naga dari Pancala Utara ke Pancala Selatan. Mendengar itu, Syahdan, sang pawang ular, mulai membaca mantra pemikat sang naga. Ia menjamin dalam 7 hari naga akan pindah ke Pancala Selatan. Sang naga yang merasakan mantra itu sulit untuk membebaskan diri. Beruntung ada seorang pemburu yang bernama Halaka tinggal di samping danau tersebut. Halaka membebaskan naga dari jeratan mantra. Hingga imbalannya, sang naga memberikan kemampuan ajaib kepada Halaka. Pemburu itu tak akan gagal dalam berburu hewan buruannya. Cerita tentang naga tadi adalah cerita pembuka kisah Pangeran Sudana dan Bidadari Manohara dalam mitologi Hindu. Nggak cuma dalam mitologi Hindu, naga juga dikenal dalam beberapa mitologi dan cerita kuno. Dari mitologi Mesir kuno, ada Apep, seekor naga penghuni dunia bawah. Ketika mengaum, ia akan menciptakan badai petir dan gempa bumi. Bahkan, naga ini juga sering menyerang Ra, sang dewa matahari, hingga mengakibatkannya terjadi gerhana. Lain lagi di daratan Eropa, naga di dalam dunia barat digambarkan sebagai monster kadal raksasa dengan 2 tangan dan 2 kaki serta memiliki sayap yang besar. Ia bisa menyemburkan api dan hidup di dalam gua. Naga ini dikenal jahat dan bersekutu dengan dunia kegelapan serta menjadi musuh para kesatria. Selanjutnya bergeser ke Tiongkok. Naga di Tiongkok digambarkan sebagai ular berukuran raksasa lengkap dengan tanduk, sungut, dan cakar. Naga versi Tiongkok dianggap sebagai simbol kekuatan alam, khususnya angin topan. Pada umumnya, makhluk ini dianggap memiliki sifat yang baik selama ia selalu dihormati. Naga dianggap sebagai penjelmaan roh orang suci yang belum bisa masuk surga. Biasanya roh orang suci yang menjelma dalam bentuk naga kecil dan menyusup ke dalam bumi untuk menjalani tidur dalam waktu yang lama. Setelah tubuhnya membesar, ia bangun dan terbang menuju surga. Di Tiongkok, naga dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan agung layaknya dewa. Naga adalah satu-satunya hewan mitos yang menjadi simbol Shio. Sebagian ilmuwan berpendapat, naga dalam kebudayaan Tionghoa merupakan makhluk hayal yang diciptakan oleh masyarakat zaman dulu akibat penemuan dari fosil dinosaurus. Makhluk ini juga dikenal dalam kebudayaan Jepang dengan istilah Ryu, sedangkan di Tiongkok sendiri disebut dengan Liong. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Apakah ada naga? Di Nusantara, mitos naga dimulai sejak masa para penutur Austronesia yang mendiami wilayah ini ribuan tahun yang lalu. Pada masa klasik, pengaruh Hindu dan Buddha dari India dan Tibet menyatu dengan kebudayaan lokal, menghasilkan mitos naga yang kaya dan kompleks. Naga-naga ini tidak hanya menjadi makhluk legendaris, tapi juga melambangkan filosofi, kebijaksanaan, dan kekuatan alam. Salah satunya adalah naga Jawa. Naga Jawa adalah makhluk mitologi Jawa yang kemungkinan telah direka setidaknya dari zaman Majapahit. Makhluk ini digambarkan memiliki wujud seperti ular raksasa, mirip dengan naga Tiongkok dan biasa digambarkan mengenakan mahkota. Bagi masyarakat Jawa, naga dianggap sebagai perlambang dari dunia bawah. Dalam kebudayaan Jawa, naga juga memiliki simbol kesuburan dan keberkahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa konsep artefak yang berbentuk naga selalu ditujukan untuk meminta keberkahan dan kesuburan.
Ragam hias ular naga banyak ditemukan di kepurbakalaan Hindu-Buddha di daerah Jawa Timur sekitar abad ke-10 sampai 16 Masehi, khususnya di tempat-tempat sakral. Ragam hias ini berwujud ular dengan ciri-ciri fisik seekor naga. Ada di antaranya yang memiliki sepasang kaki depan dan diberi perhiasan. Misalnya bisa kita temui di kedua pipi tangga Candi Kidal. Terkadang ular naga ini ditemani oleh seekor Garuda. Cerita naga sebenarnya begitu lekat dengan masyarakat Jawa kuno. Ada beragam cerita naga yang begitu terkenal, seperti Samudra Mantana atau Amekta Mantana dan Garuda. Kedua kisah ini terdapat dalam kitab Adiparwa yang disadur dalam bahasa Jawa kuno pada abad ke-10. Cerita tentang pengadukan lautan susu untuk memperoleh air amerta ini pun terdapat dalam kitab lain, yaitu Tantu Panggelaran yang disusun kurang lebih pada abad ke-16. Kisah Samudra Mantana menceritakan tentang pengadukan lautan susu oleh para dewa dan asura untuk mencari air amerta yang ada di dasar laut tersebut. Di sini, Gunung Mandara dipakai untuk alat mengaduk. Naga Besuki dipakai sebagai tali, dan kura-kura Akupa bertugas untuk menjadi dasar Gunung Mandara agar gunung tersebut dengan mudah bisa berputar dan tidak tenggelam. Naga Besuki dililitkan pada Gunung Mandara, kemudian para dewa menarik ekor naga dan asura menarik kepala naga Besuki. Selain itu, sosok naga juga muncul dalam cerita Garuda yang menceritakan tentang pencarian amerta oleh Garuda untuk menebus ibunya Dewi Winata. Ketika itu, Dewi Winata sedang diperbudak oleh madunya, yaitu Dewi Kadruk. Hal ini bermula ketika Dewi Winata kalah saat bermain tebak-tebakan dengan Dewi Kadruk, sehingga Garuda yang tidak mengetahui kejadian tersebut harus menjadi budak para naga-naga anak dari Dewi Kadruk. Garuda kemudian berusaha mengambil amerta di tempat para dewa, dan dirinya pun berjanji akan menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Amerta dibawa ke tempat naga untuk menebus ibunya. Cerita lengkap Samudra Mantana dan Garuda pernah kita bahas pada video di tautan pada deskripsi. Selain itu, ada kisah naga yang cukup terkenal, yaitu Naga Antaboga. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, kisah Antaboga telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan kisah yang sama, yang diambil dari kisah pewayangan. Kesamaan kepercayaan dan kisah tentang Antaboga di Jawa dan Bali ini dikarenakan karena kesamaan kepercayaan masyarakatnya pada era berkembangnya ajaran Hindu dan Buddha di Nusantara. Sang Hyang Antaboga merupakan wujud naga yang memiliki kekuatan, salah satunya yaitu menghidupkan kembali jasad yang telah mati. Antaboga dikisahkan hidup dalam Sapta Pralata atau 7 lapis bumi yang berada di dalam tanah. Antaboga juga memiliki istri bernama Dewi Supreti yang juga berwujud naga. Dari sanalah kemudian dia memiliki keturunan dan anak-anak bernama Bambang Nagatatmala dan Dewi Nagagini. Kepercayaan naga terus berkembang hingga dianggap sebagai sosok dewa. Misalnya dalam masyarakat Jawa kuno, naga Antaboga dipercaya sebagai dewa penyangga bumi. Masyarakat Jawa juga mengaplikasikan sosok Antaboga pada ornamen atau ukiran hias. Umumnya dia muncul pada hiasan gong sebagai simbol naga Jawa. Tradisi Hindu memang kerap mengisahkan naga lewat literatur dan kesenian mereka. Seringkali kehadirannya dihubungkan dengan keberkahan. Di Borobudur misalnya, mereka digambarkan dalam bentuk manusia, namun di tempat lain mereka akan muncul dalam bentuk asli sebagai hewan. Kitab Udyoga Parwa, Agastya Parwa, Tantu Panggelaran, dan Orawasrama juga menceritakan naga. Dalam Udyoga Parwa dikisahkan naga berada di Saptatala. Agastya Parwa dari abad ke-11 menyebut ular naga dan kura-kura penyangga bumi. Tantu Panggelaran mengatakan Sang Hyang Anantaboga adalah dasar bumi, dan Orawasrama dari abad ke-16 menyampaikan kalau Pulau Jawa disangga oleh Bedawang Nala dan Anantaboga. Dari berbagai kisah dan bukti sejarah tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa naga menjadi salah satu makhluk mitologi yang penting di masa Jawa klasik. Bahkan, kisah Jawa terus berkembang menjadi berbagai kisah legenda di Jawa, seperti kisah Naga Baru Kelinding dan kisah Naga Raja dalam cerita Angling Dharma.
Berbagai kisah naga di Jawa menjadi bukti bahwa kekayaan budaya kita gak kalah dibanding dengan kisah-kisah mitologi dari mancanegara. Gak hanya di Jawa, masih banyak kisah-kisah tentang naga yang spektakuler dari berbagai daerah di Nusantara. Ada naga Ranau yang menjaga keseimbangan alam di Lampung, naga Lembu yang berbadan raksasa sang penghuni Sungai Mahakam di Kalimantan, naga Silondano yang bercahaya penghuni Danau Poso di Sulawesi, dan masih banyak kisah naga lainnya. Melalui kekayaan budaya kita, bisa mendapatkan beragam jenis pengetahuan yang menarik. Karena semakin banyak budaya yang dimiliki suatu negara, semakin banyak pula sumber pengetahuan yang dimiliki oleh bangsanya. Pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada orang-orang dari berbagai latar belakang untuk dijadikan inspirasi yang berkaitan dengan beragam aspek kehidupan. Keanekaragaman budaya juga bermanfaat untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap ini penting dimiliki oleh setiap orang untuk membangun kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Setiap orang akan mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap negaranya. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan memperkuat identitas bangsa. Di samping itu, kekayaan budaya akan menjadikan setiap warga negara memiliki empati yang tinggi terhadap nasib bangsa. Maka dari itu, marilah kita terus melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita. Dengan melestarikan budaya, maka akan mendorong masyarakat untuk tetap terhubung dengan asal-usul mereka dan menanamkan rasa bangga terhadap akar dari mana tempatnya berasal.